Hai, bersama saya Sam di Film dan ini dia alur cerita film Brothers. Sebelum masuk ke filmnya, bantu kami untuk mencapai 1000 subscriber pertama kami dengan cara klik tombol subscribe. Film Brothers ini menceritakan tentang seorang kapten tentara yang bernama Sam. Dalam kisahnya, Sam ditugaskan berpatroli menuju daerah di Afghanistan. Namun sayangnya di dalam perjalanan pesawatnya terkena serangan dari pasukan Afghanistan. Semenjak kejadian itu, Sam dinyatakan telah gugur dalam menjalankan tugasnya. Namun sebenarnya Sam ternyata masih hidup. Bagaimana kisah filmnya? Mari kita tonton bersama. Pada tanggal 7 Oktober 2007, pasukan Sam sedang bersiap menjalankan misi berbahaya di Afghanistan. Sebelum menjalankan misinya, Sam menuliskan surat perpisahan untuk istrinya yang dia tinggalkan di rumah beserta kedua anaknya. Sebelum berangkat ke Afghanistan, Sam menyempatkan diri untuk berpamitan bersama keluarganya. Di sisi lain, adiknya Sam yang bernama Tommy baru saja dibebaskan dari penjara karena kasusnya yang telah merampok bank. Meskipun mereka berdua memiliki karakter dan nasib yang berbeda, Sam sangat menyayangi adiknya. Setelah Tommy dijemput, mereka pun makan malam bersama dengan keluarganya di rumah. Acara makan malam itu sekaligus untuk menyambut kedatangan Tommy dan juga untuk mendoakan Sam yang akan menjalankan misi ke Afghanistan. Pada saat itu, Tommy sempat mengatakan hal yang tidak sewajarnya. Karena hal tersebut, suasana pun menjadi ribut. Singkat cerita, pada tanggal 12 Oktober, Sam dan anak buahnya akhirnya sampai di Afghanistan. Mereka pun berkeliling menggunakan helikopter. Tanpa disadari, mereka diserang oleh tentara musuh. Singkat cerita, perwakilan militer datang ke rumah Sam untuk menyampaikan berita kalau Sam ternyata telah gugur. Mendengar hal tersebut, istrinya pun kaget dan menangis karena mendengar suaminya yang telah gugur dalam menjalankan tugasnya. Malamnya, Tommy datang mengembalikan mobil yang telah dia pinjam. Grace pun memberitahu Tommy kalau suaminya Sam telah meninggal. He's dead, Tommy. Let him go over there, Grace. Tommy. For what now, huh? Keesokan harinya, mereka menghadiri acara pemakaman Sam. Setelah pemakaman selesai, salah satu mayor di sana memberikan surat yang dititipkan kepada istrinya. Singkat cerita, di sebuah gurun di Afghanistan terlihat di sana ada dua pria yang sedang ditawan. Dan ternyata dua pria tersebut adalah Sam dan anak buahnya Joe. Ternyata Sam dan Joe berhasil selamat dari jatuhnya helikopter. Namun sayangnya mereka ditawan oleh pasukan Afghanistan. Saat mereka dikurung, mereka sempat melihat helikopter Amerika yang sedang lewat. Dan Sam pun mencoba untuk menjebol pagar kayu untuk melarikan diri. Namun karena diancam akan ditembak, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di rumah terlihat Grace yang sedang ditelepon oleh Tommy. Di sana Tommy meminta bantuan kepada Grace karena Tommy tidak bisa membayar minuman yang ada di bar. Grace pun terpaksa ke sana untuk membayar minumannya Tommy. Karena hal tersebut, Grace pun marah dan mengatakan kepada Tommy kalau dia tidak mengerti dengan keadaan yang sedang dia alami oleh Grace. Keesokan paginya, Tommy terbangun karena keributan yang dilakukan oleh anaknya si Grace yang sedang membuat pancake. Tak lama kemudian, ayahnya Tommy datang, dan mereka pun saling meminta maaf atas kejadian-kejadian sebelumnya. Sampai akhirnya ayahnya menangis karena teringat dengan Sam yang sudah meninggal. Dan Tommy pun berusaha menenangkannya. Setelah itu, Tommy mencoba menebus semua kesalahan dan dosa di mata keluarganya. Saat itu juga Tommy pun meminta bantuan ke teman lamanya untuk memperbaiki dapur di sana. 2 bulan berlalu, Sam dan anak buahnya hampir saja dibiarkan kelaparan. Dan tiba-tiba Sam dan anak buahnya dibawa keluar untuk menyaksikan salah satu anggota dari pasukan Afghanistan akan ditembak mati karena telah berkhianat. Di sana juga Sam mengatakan ke anak buahnya agar tidak membocorkan informasi kepada mereka, termasuk tentang keluarga mereka. Sam dan anak buahnya lalu diminta untuk membuat suatu pesan untuk negaranya Amerika. Akan tetapi mereka berdua menolaknya.
Alhasil mereka disiksa secara bergiliran. Karena sudah tak tahan dengan siksaan dan tekanan di sana, akhirnya mereka berdua mau memberikan pesan bahwa Amerika tidak berhak ikut campur lagi di Afghanistan. Dan dia menyatakan untuk keluar dari misi tersebut. Untuk menghibur Grace yang masih sedih karena kehilangan suaminya, Tommy, teman-temannya, dan kedua keponakannya mengecat salah satu ruangan di rumah. Lalu salah satu anaknya secara tidak sengaja menumpahkan cat yang ada di sana. Karena hal tersebut membuat Grace mengambilkan baju ganti dari lemarinya Sam. Akan tetapi saat membuka lemari, Grace melihat baju-bajunya Sam. Grace pun kembali teringat dan hanya bisa menahan emosinya. Saat itu hari ulang tahun Grace pun telah tiba. Tommy memiliki ide untuk memberikan kejutan bersama semua keluarganya, dengan mengarahkan Grace ke dapur dengan dekorasi yang sangat indah. Grace yang melihat hal tersebut pun merasa bahagia saat itu, karena ternyata masih banyak orang yang peduli dan menyayanginya. Lalu Tommy, Grace, dan kedua anaknya bermain skating, dan sikap Tommy sekarang sudah mulai berubah. Hubungan mereka pun semakin membaik. Setelah itu Tommy merasa bersalah saat merampok bank, dan sudah memperlakukan seorang karyawati di sana dengan sangat buruk. Tommy pun kembali datang ke sana untuk meminta maaf. Tommy pun menceritakan kejadian itu kepada Grace, dan memberitahu jika karyawati tersebut sudah memaafkannya, karena Tommy menyesali perbuatannya. Di Afghanistan, Sam disiksa dengan besi panas yang ditempelkan berkali-kali di kakinya, karena Sam yang masih belum mau menuruti permintaan mereka. Keesokan paginya, Sam yang sudah lelah dengan penyiksaan yang ada di sana, secara tiba-tiba Sam diminta untuk membunuh temannya Joe. Pasukan Afghanistan itu mengatakan kalau dia harus membunuh anak buahnya atau dia yang akan dibunuh. Awalnya Sam menolak, tapi karena semua orang di sana terus meneriakinya dan mengancam untuk membunuhnya. Dengan rasa marah dan tertekan, Sam terpaksa harus membunuh anak buahnya sendiri. Tak lama setelah kejadian tersebut, pasukan Amerika berhasil menemukan mereka. Pasukan Afghanistan pun seketika dihabisi dan Sam pun diselamatkan. Di rumah terlihat Tommy sedang memperbaiki lemari dapur Grace yang rusak. Tak lama kemudian ayahnya datang dan merasa kagum melihat Tommy yang bisa memperbaiki banyak barang-barang di sana. Lalu Tommy lanjut bermain salju dengan kedua keponakannya. Grace yang melihat keakraban antara Tommy dan anaknya pun merasa sangat senang melihat kebahagiaan mereka. Secara tiba-tiba Grace mendapatkan telepon, dan dia pun terkejut karena mendengar kabar kalau suaminya yaitu Sam ditemukan masih hidup. Keesokan paginya Grace dan Tommy menjemput Sam. Sesampainya Sam di rumah, Sam berkumpul bersama istri dan anaknya. Akan tetapi tiba-tiba Sam terdiam dengan perasaan yang masih hancur karena trauma atas kejadian sebelumnya. Ayahnya pun mencoba memperhatikan wajah anaknya yang terlihat tidak seperti biasanya. Ayahnya lalu menyadari apa yang sedang dia alami oleh anaknya. Karena dulu saat dia masih menjadi tentara dan pulang dari perang Vietnam, dia juga merasa kesusahan saat akan sedang berbicara dengan istrinya, karena perasaan traumatik yang dialaminya. Setelah itu mereka kembali bermain ice skating. Akan tetapi Sam hanya duduk dan melihat dari jauh Tommy dan keluarganya yang sedang asik bermain. Bahkan kedua anaknya terlihat sangat dekat dengan Tommy. Ketika Tommy mendatangi Sam dan mengajaknya untuk berbicara, Sam pun bertanya kepada Tommy. Sam mengatakan apakah dia pernah melakukan hubungan bersama istrinya ketika saat dia masih ditawan di Afghanistan. Mendengar itu, Tommy hanya bisa terdiam. Dan Tommy pun merasa bingung kenapa kakaknya bisa mengatakan hal tersebut. It's up to my house. Sam. Hey, don't bullshit me.
Saat di rumah mereka kedatangan tamu yaitu istri Joe yang bernama Casey dan anaknya yang masih bayi. Sam mendengar Casey yang masih memikirkan suaminya bahkan sampai mimpi buruk berkali-kali. Sampai akhirnya Casey bertanya apakah dia melihat suaminya ketika meninggal. Malam harinya Sam mulai bertingkah laku aneh. Dia mengeluarkan semua barang yang ada di sana dan ditata rapi kembali. Bahkan dia terus melakukannya sampai berulang kali. Sampai akhirnya Sam mengeluarkan pistol hanya karena mendengar gonggongan anjing. Keesokan paginya Sam datang ke kantor menemui Mayor Cavazos. Di sana Sam meminta untuk dikirim kembali ke Afghanistan tanpa alasan yang jelas. Cavazos tahu kalau Sam sedang mengalami mental dan trauma atas kejadian sebelumnya, dan dia pun memintanya untuk pulang dan kembali berkumpul dengan keluarganya. Saat mereka makan malam bersama, terlihat Sam yang tidak memahami bercandaan anak-anaknya. Grace yang semakin yakin ada masalah dengan Sam, dia pun langsung mendatanginya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu Sam mendatangi kuburan Joe sampai matahari terbit. Lalu dia kembali ke rumah dan melihat kedua putrinya yang lagi asyik bermain. Akan tetapi anaknya sekarang terlihat sangat ketakutan ketika didatangi oleh ayahnya sendiri. Singkat cerita, hari itu adalah hari ulang tahun anaknya yang bernama Maggie, yang dirayakan di rumah kakek neneknya. Di sana terlihat Tommy datang bersama wanita baru. Tommy sengaja membawa wanita tersebut untuk menghindari kesalahpahaman Sam atas apa yang telah terjadi ketika saat dia ditawan di Afghanistan. Isabel yang melihat itu ternyata dia tidak suka melihat pamannya datang bersama wanita itu. Hal tersebut malah membuat Isabel tidak berselera memakan kuenya, dan hanya memain-mainkan kuenya. Isabel juga merasa iri dengan adiknya yang mendapat banyak hadiah. Sedangkan saat dia ulang tahun, ayahnya masih di Afghanistan, dan Isabel terus mencari perhatian sambil menahan tangisnya. Sam yang melihat itu pun tak bisa menahan emosinya sampai akhirnya dia memarahi Isabel. Namun secara tiba-tiba Isabel mengatakan kalau Tommy telah berhubungan bersama ibunya. Padahal hal tersebut tidak benar adanya. Isabel mengatakan hal tersebut karena dia semakin benci dengan ayahnya yang bertingkah aneh semenjak dia kembali. Sam yang mendengar kata-kata anaknya, dia hanya bisa terdiam. Sesampainya di rumah, Isabel pun meminta maaf atas ucapannya tadi. Dan ibunya bertanya kenapa dia mengatakan hal itu kepada ayahnya. Isabel pun menjawab kalau dia tidak menyukai ayahnya dan lebih memilih pamannya Tommy. Grace pun kembali menenangkan kedua putrinya dan berjanji jika kondisi ayah mereka pasti akan membaik. Karena Grace melihat tingkah laku suaminya yang semakin aneh, Grace pun meminta bantuan ke mertuanya dan memintanya untuk menelpon polisi. Dengan segera Tommy pun langsung pergi ke sana. Lalu Grace mendatangi Sam yang terlihat sangat depresi. Dan ternyata dia sedang memegang sebuah pipa besi. Sampai akhirnya Sam mengamuk dan menghancurkan semua barang yang ada di sana. Please, our girls, please. You know how much I love you! Fucking my brother! You're fucking my brother in my fucking house! He fucking suffered because of you! I fucking get back for you! You fucking bitch! Lalu Tommy pun datang dan mencoba untuk menenangkan Sam. Namun Sam tidak bisa mengendalikan emosinya. Sampai akhirnya para polisi pun datang dan Sam langsung keluar dari rumahnya. Para polisi yang ada di sana meminta Sam untuk menurunkan senjatanya. Karena dia adalah seorang pahlawan negara. Akan tetapi Sam tetap mengangkat senjatanya dan mengatakan jika dia bukanlah seorang pahlawan. Sam lalu menantang para polisi yang ada di sana.
Lalu tiba-tiba Sam mengarahkan pistolnya tepat di arah kepalanya sendiri dan berniat untuk membunuh dirinya sendiri. Lalu Tommy dan Grace mencoba menenangkan Sam. Beruntungnya Sam bisa menyadarkan dirinya dan membuang senjatanya. Lalu Sam berhasil diamankan oleh polisi. Sam lalu dibawa dan direhabilitas untuk memperbaiki masalah kejiwaannya. Pada malam hari, Grace akhirnya membuka surat yang dulu pernah dititipkan oleh Sam. Di surat itu, Sam menyatakan perasaannya kepada istrinya, kalau Sam sangat mencintai Grace dan anak-anaknya. Di lain sisi terlihat Sam sedang mencoba menelpon adiknya Tommy, karena dia merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Singkat cerita, Grace menjenguk Sam dan dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi ketika dia ditawan di Afghanistan. Sam lalu menceritakan yang sebenarnya terjadi. Sam mengatakan kalau dia telah membunuh Joe dengan tangannya sendiri. Hal itulah yang membuat Sam berkelakuan aneh dan merasa mentalnya terganggu dengan trauma yang berlebihan. Di akhir film, Sam mengatakan apakah dia masih bisa kembali menjadi seperti dulu dan hidup bahagia bersama keluarganya. Dan film pun selesai. Secara tidak sadar, film ini memberikan kita contoh bahwa peperangan tidak selamanya berakhir indah akan kemenangan yang diperoleh. Akan tetapi peperangan juga membawa dampak buruk bagi para pejuang, yang akhirnya menyisakan kesedihan, trauma, stres yang berlebihan, dan bahkan mengakibatkan mental menjadi terganggu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersyukur dan berdoa untuk para pahlawan negara kita yang telah gugur, mengorbankan nyawanya demi menciptakan kemerdekaan dan kedamaian seperti apa yang kita rasakan saat ini. Saya Sam dari A Film, sampai jumpa di kisah film selanjutnya.